Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everyone. Evening. Good Okay. Evening. Good evening. Okay, how are you guys? Fine. 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 So fine. Okay. Yeah, I'm good. But not really good actually, because I got a little headache actually, yeah. But it's okay, no problem. I can do it. Okay. How about your pocket? Kenapa? Oke. Sorry teman-teman ya, saya sudah mute tadi dari awal supaya tidak terjadi kebisingan. Oke, jadi saya mute tadi dari awal. Untuk chatnya saya akan nonaktifkan dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau sekiranya dibutuhkan baru saya akan Oke, so welcome back and glad to see you again everyone. Jadi senang ketemu lagi di sini. So this is our second meeting. Ini pertemuan kita yang kedua, and I have already sent about the battery on Telegram. Jadi saya sudah kirim ya materinya di Telegram atau belum? Teman-teman silakan ingatkan saya ya. Kadang-kadang saya itu sampai lupa, sampai udah mau mepet baru saya kirim. Ya, silakan aja diingatkan untuk materinya. Ya kalau belum dikirim ya. Kadang-kadang sampai kelas itu, oh, bro belum dikirim ini dari tadi. Sekarang nggak apa-apa ya, diingatkan saja. Reminds me ya, jadi ingatkan saja. Oke teman-teman, for the second meeting, untuk pertemuan yang kedua, kita di sini akan sedikit membahas tentang introduction. Kemarin kita sudah membahas tentang greetings. In the second meeting, we try to talk about introduction ya. Jadi di sini kita sedikit membahas tentang perkenalan. Okay. Wait for a second, everyone. Okay. Oke. Sudah terlihat teman-teman untuk ininya, PPT-nya? Oke, ready ya, sudah ya. Gadgetnya akan saya hidupkan, tetapi direct message ya. Oke, langsung aja ke saya. Oke. So, this is basic speaking ya. Ini tentunya masih dalam ranah basic speaking. Talk about introduction atau perkenalan diri di sini. So, we're going to learn about how to introduce ourselves, yeah, and also maybe introduce someone else in English. Okay, so the first is how to introduce ourselves. Okay, maybe we can introduce ourselves by considering, yeah, by considering these points. So for the first, ya, untuk pertama mungkin kita bisa menyebutkan nama, kemudian nama panggilan, kemudian ada born atau age, tempat lahir, bukan tempat lahir ya, lahirnya atau usianya juga bisa. Kemudian origin place ini nama tempatnya, tempat lahirnya, profession, profesi, last education,
Pendidikan terakhir, hobi, kemudian ada dream or ambition, mimpi atau cita-cita ya. Okay, so here is the example of introduction ya. Introduction. Okay, sorry. Introduction. Okay. Okay, let me try to read ya. Nanti teman-teman bisa juga mencoba ya. Coba untuk membaca ini. Mungkin bisa nanti akan saya ambil sampel dulu ya, beberapa sesuai dengan ininya ya. Oke. Sesuai dengan biodatanya. Oke. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. So my full name is Sam Smith and everyone calls me Sam. I am 22 years old and I'm American. Now I live in Virginia together with all my family atau with my all family juga boleh. My hobby sebenarnya ini bukan is ya, sorry teman-teman. Karena di sini lebih dari satu, harusnya di sini pakainya ada. My hobby. Kesalahan dari ini ya. Oke. My hobbies are singing, swimming, discussing the topic, and traveling. Then my dream is to be president in the next year. That's all for me and thank you. Ya, it's simple ya, simple introduction. Mungkin perkenalan yang sangat sederhana di sini berkaitan dengan ini. Nama, kemudian tempat lahir, usianya, kebangsaan, American tadi ya. Kemudian hobinya apa, kemudian dreamnya apa, itu ya teman-teman ya. Oke. Coba sekarang saya minta satu atau dua orang untuk memperkenalkan diri, sesuaikan dengan ini dan mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan biodatanya masing-masing ya. Oke, biodatanya masing-masing. Kira-kira yang bersedia siapa? Angkat tangan nggak apa? Oke, ada Brother Didik, silakan. Oke ya. Okay, thank you, sir, for the opportunity for me. I would like to introduce myself. My full name is Didik Iskandar, and everyone calls me Didik. I am 32 years old, and I am from Makassar City. Now I live in Makassar now, and I'm studying a doctoral program of Hasanuddin University Makassar. My hobby is reading book, writing some article, and discussion for my friend. That's my job is as a lecturer in Boswa University, and now I am joined with your class to upgrade my English for the best English for me. Okay. That's all for me. Thank you, sir. Very welcome. Yeah. Okay. Okay. Oh my God, lecturer. Yeah. It surprised me, lecturer. Okay. Okay. Next. Ada Sis Nurul ya, silakan ayo. Okay, thank you, sir. You hear me? Yes, clear. Okay. I would like to introduce myself. My name is Nurul Huda, and my nickname is, you can call me Nurul or Huda. I am the really age, yeah. Yes. The really age. Yeah. Yeah. I hope I still 17 years old. But Yeah, it's okay, no problem ya. I think it's kind of private ya. Kalau teman-teman mungkin ini masalah privasi nggak apa-apa, nggak usah disebutin ya.
It's fine. Okay. Okay. Yeah, Just it's press it. okay. I am Just skip 44 everything. years old and I am Indonesian. Now I live in East Jakarta together with my husband and my children. Okay. My hobbies are reading, singing, sometimes I like to watch movies, and then I am a kindergarten teacher. Every day I am playing with kids. That's all for me, sir, and all. Thank you. Okay, that's great. Wow, teacher of kindergarten. Okay. Ternyata guru TK ini berat ini ya, jadi guru TK teman-teman ya. Oke, next. Selanjutnya. Satu lagi lah, setelah ini ada pembahasan sedikit ya teman-teman. Nanti kalau masih ada waktu, kita lanjutkan untuk introduksinya. Untuk perkenalannya kita lanjutkan. Ya, tapi kita inikan dulu satu orang lagi lah ya, satu orang lagi. Siapa ya ini? Ini sudah cewek. Terus sekarang cowok lagi lah ya. Oke, belajar mau Satrio AG, silakan. Ayo. Okay, thank you, sir. Oke. Hear my voice. Yes, it's clear now. Okay, I would like to introduce myself. My full name is Satrio, and everyone call me Iyo. I am 20 years old, and I'm Indonesia. Now I live in Flores together with my family, and my hobby are traveling, and I'm always read a book, reading a book, and cooking. Then my dream is to go to around the world, Okay. and that's all for me. Thank you. Okay. That's great. Thanks. Okay. Okay. I think it's enough, everyone. So maybe we can continue later ya. Kita bisa sambung lagi nanti. Oke. Sebelumnya ini ada pertanyaan yang berkaitan question of introduction ya, questions of introduction. Ada perkaitan yang berkaitan dengan masalah laptopnya nge-lag sebentar. Laptopnya. Ini kenapa ini? Oke, wait. Oke. It takes a minute ya. Oke. Question of introduction. Oke, sudah terlihat teman-teman ya? Sudah terlihat? Sudah ya? Atau belum? Sudah terlihat atau belum ini? Untuk next slide. Slide selanjutnya sudah terlihat. Sudah ya? Oke. So what is your full name? This is kind of question introduction ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah introduction tadi. What is your siapa nama lengkap, full name itu nama lengkap atau complete name, kita bisa menggantikan yang kata complete name. What is your nickname, and then nama panggilannya tadi ya, how old are you, how old, ini yang paling sering. Atau kita juga bisa what's your age, gitu boleh ya, what's your age, and where are you from, ini asalnya dari mana. So what do you do for living? This question is refers to apa ya, job ya, jadi mengarah ke pekerjaan. Jadi what do you do for living ini menanyakan tentang pekerjaan teman-teman ya. Kayak bla 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 tadi
teacher of kindergarten, lecturer. Oh, luar biasa sekali ternyata yang di sini ya. Orang semuanya. Next. And then what is your hobby? Hobinya apa? What is your dream? Yeah. So this is questions of introduction. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah perkenalan tadi. Oke, teman-teman dikasih waktu 10 menit ya ini dalam PPT-nya. You have questions? 10 minutes for free, silakan ya. Ada sedikit quote di sini. It's impolite to interrupt someone saying. Oke, ada pertanyaan yang mau tanya silakan. Kita persilakan, kalau nggak ada berarti kita skip yang bagian ini. Kalau tidak ada. Ada? Yang angkat tangan ini mungkin mau bertanya silakan. Saya persilakan. Sis Ika, ya kenapa? You may raise your hand, ya. Silakan yang mau bertanya, you may raise your hands. If you have any question, just raise your hands. Okay, if you don't have guys, so yeah, just keep your hands. Oke, silakan. Ada? Tidak ada? There is no. Okay, so let's continue everyone. Kita lanjutkan saja di sini. Oh ada. Sis Ani, oke silakan. Enggak, mau tanya aja gitu. Untuk pekerjaan, kalau ibu rumah tangga itu apa termasuk pekerjaan ya? Kalau ditanya kan saya ibu rumah tangga. Ya, kind of profession bisa jadi. My housewife. Okay, I'm a housewife. Yeah, it's okay. Thank you. Pekerjaan yang sangat mulia ya. Oke, next. Kalau tidak ada lagi, ada teman-teman? Anyone else? Ada yang lain? Silakan. Anyone else? Tidak ada? There is no. Okay, so let's continue. Okay, maybe this vocabularies. Okay, can we use to add your vocabulary or enlarge your vocabulary ya? Bisa menambah vocabulary-nya teman-teman. Di sini ada kata outgoing. Jadi outgoing itu artinya ramah, like friendly ya, maybe similar with friendly ya. Outgoing person artinya orang yang ramah. Okay, ambitious ada di sini ambitious, and then arrogant ini sombong, arrogant, and then absurd ini orangnya nggak jelas ya. Absurd. Okay. And then carefree itu ceria. And then adorable itu menarik. And annoying itu menyebalkan. Okay, annoying. Okay. Am I annoying person, guys? Okay. Am I? No, okay. Siapa tahu ya, okay. Next. Okay, so let's learn a little bit about adjective here. Kita sedikit belajar tentang ada adjectives ya. Adjective atau kata sifat. This is grammar focus ya teman-teman. Kita fokus dulu ke grammar sedikit ya teman-teman ya. Untuk penggunaan adjective di sini. Nah, so we can use an adjective ya. Di sini kita bisa menggunakan adjective. Jadi dalam kalimat ini adjective bisa kita gunakan. Kayak penggunaan to be ya. To be, is, am, or ya itu biasanya dibarengi dengan adjective maupun kata benda maupun kata keterangan. Biasanya seperti itu. Jadi kayak kita mau mengatakan dia ambisius. She is ambitious. Tidak, she ambitious. Mungkin secara arti ya bisa diartikan benar, walaupun tidak ada is-nya di situ karena is itu tidak diterjemahkan, ya. But if there is no is in that sentence, kalau tidak ada is-nya dalam kalimat ini, maka it's not a sentence actually. Jadi ini bukan sentence, ya. Jadi kalau is-nya tidak ada, karena is itu verb. Is dalam kalimat ini berperan sebagai verb-nya. Ya.
Kurang sebagai verbnya. Oke, meskipun ya dalam terjemahannya itu tidak diterjemahkan. She is ambitious. Oke, she, he, it itu bisa menggunakan is ya, to be-nya. She, it menggunakan is. You, we, they kita pakai are. Kemudian I itu ya pakai am ya. I am. Oke. They are boring. Boring. So careful of this word. Jadi teman-teman juga kadang-kadang mungkin memaknai kata boring itu kayak bosen ya. Tapi boring sebenarnya artinya membosankan, bukan bosen. Ya. Jadi boring itu membosankan, bukan bosen. Jadi dalam adjektif itu ada memang yang adjektif yang diakhiri dengan ing ya dan ed. Oke, maknanya bisa beda kalau ing dengan ed. Contoh di sini saya bosan bukan I am boring. Ya, kalau I am boring berarti artinya saya membosankan ya. Jadi kurang pas. Aduh, I am boring. Ya sebenarnya kita mau bilang saya bosan, cuman karena kurang pas ya jadi salah. So you should check. Teman-teman harus mengatakan bored, not boring. Jadi bored, not boring. Bored means bosan, ya. Seperti itu. To express our feeling ya, untuk mengungkapkan perasaan ini. Jadi kita menggunakan ed biasanya. Contoh kayak kata interested itu bisa diartikan tertarik ya. Interested, kemudian kata excited, kemudian kata banyak sekali sebenarnya yang akhiran ed itu. Kayak annoyed ya. Annoying itu artinya menyebalkan. Tapi kalau kita ganti ed itu jadi artinya jengkel atau kesel. I am annoyed. Nah, gitu. I am annoyed. Saya jengkel atau kesel. I am annoyed. Tadi ya ada ya annoying. Nah, itu salah satu kata sifat yang berakhiran huruf ing ya. Berakhiran ing. Nah, itu yang maknanya membosankan, menyebalkan. Tapi kalau kita ganti ed maknanya menjadi kesal atau jengkel. Masih banyak lagi ya yang berakhiran ing ataupun ed. Teman-teman bisa googling saja ya, googling, cari adjective and ya. Nah, jadi adjektif yang berakhiran ing and ed ada, ing and ed supaya membedakan artinya ya, membedakan kita tahu artinya yang mana yang benar. Kayak excited dengan exciting itu kan beda. Excited, exciting meskipun sama-sama adjektif tapi penggunaannya beda. Interesting dengan interested itu beda. Kemudian exhausted dengan exhausting itu beda. Exhausted ya. Tiring dengan tired juga beda. Oke. Ya, itu beda teman-teman. Silakan di googling saja kalau teman-teman penasaran ya nanti ya. Oke, jadi di sini tidak diterjemahkan ya, to be-nya itu to be, is MR-nya itu tidak diterjemahkan dalam kalimat ini. Ya, tapi harus ada. Jadi kayak I am, she is, meskipun dalam translate-nya itu tidak diterjemahkan. Oke, itu ya teman-teman. Silakan bagi siapa yang ingin bertanya, saya persilakan. Oh, banyak juga. Sis Ika, ayo silakan. Bisa? Sudah saya allow. Silakan, ayo. Belum bisa? Oke, Halo, sudah. oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. It's fine, no problem ya. Kita
Kita masih Oke, oke. belajar ya. Ini apa namanya? Saya mau bertanya tentang tadi kan penjelasannya ada yang kata-kata yang pakai ed di belakang, ada yang pakai ing di belakang. Nah, ketika dalam kata-kata itu disusun dalam sebuah kalimat, apakah bisa kita melihat perbedaannya gitu loh? Ketika sudah Bedaannya. masuk dalam satu kalimat gitu. Bisa. Ya, itu bisa terlihat ya, karena kalau teman-teman sering baca atau menghafal kosakata tersebut, sering mengingat, mendengarkan atau melihat kosakata tersebut, itu memang dia fungsinya bukan sebagai verb, tetapi sebagai kata sifat ya. Bisa tekan lagi, itu sebagai kata sifat bukan verb. Ya, jadi sebagai kata sifat. Ada kata sifat itu yang berakhiran ed dan ada yang berakhiran ing. Teman-teman silakan kalau penasaran di googling saja, cari kata sifat yang berakhiran dengan kata ed dan ing. Itu bukan verb tapi kata sifat, ya. Oh. Kata sifat. Iya, silakan. Kalau misalkan kalau misalkan dalam kalimat kita buat dalam sebuah kalimat itu nampak nggak perbedaannya nanti gitu, kata sifatnya itu. Oh iya. Iya, Misalkan karena kalau mungkin kita nggak tahu artinya akan sedikit repot ya. Kita mau masukkan ke dalam sebuah sentence. Tapi biasanya kalau yang ed itu mengungkapkan perasaan biasanya. Mengungkapkan perasaan. Kayak I'm excited. Saya sangat bersemangat sekali. Kalau exciting itu bisa diartikan menarik, exciting, ya, atau bagus, exciting, atau luar biasa juga bisa. Tapi kalau excited itu bisa diartikan saya sangat bersemangat. Jadi mengungkapkan biasanya akhiran ed itu mengungkapkan atau mewakili perasaan ya, perasaan kita, mengekspresikan atau mengekspresikan perasaan. Itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ini sis Anik lagi. Silakan. Kenapa? Enggak, mau nanya aja, berarti I'm boring tuh enggak ada ya? Kadang-kadang kan kita suka ngobrol itu ya asik-asik gitu. Oh, I'm boring gitu. Emang enggak ada ya? Jadi bukan nggak ada, boringnya ada, cuman itu kurang pas karena boringnya oh artinya gitu. membosankan. Jadi Oh kalau gitu bilang ya. I'm boring I'm boring berarti ya ya aku membosankan. aku membosankan jadinya. Oke. Berarti enggak pas gitu aja ya. Berarti Ya. kalau ngomong berarti I'm bored. I'm bored. Berarti Okay, I'm aku bored. bosan. Oh gitu. Oke, thank you. Bosan hidup. Oh enggak, jangan ya. Oke. Membosankan. Kalau membosankan ya bisa mengarah ke sesuatu ya teman-teman. Ya kayak misalnya that movie is boring gitu ya. Filmnya membosankan. Oke, next ada Sis Nurul. Iya, silakan. Thank you, sir. Saya mau nanya nih, itu kan adjektif kata sifat, apakah kalau misalnya kita bilang, kalau tadi kan saya bosan, nggak butuh objek ya, saya bosan udah cukup gitu, I'm bored. Tapi kalau misalkan saya sebel sama kamu gitu, Ya, itu aja. pakai by, apa pakai for, apa memang langsung aja? Apa tadi, sebel, annoy ya? Oh, sebel itu annoyed. Ya. I'm annoyed with you. With, pakainya with ya, bukan by ya, with ya pakainya ya. Oke. Thank you. Atau annoyed to you juga bisa ya, maksudnya kepadamu gitu loh, ya bisa. Saya sebel kepadamu, boleh juga. Itu kayaknya lebih pas deh, ya lebih pas dengan with. To you jadinya ya. Kalau with you kayak mengindikasikan ya sama-sama sebel. Sebelnya barengan gitu. Enggak, iya itu. With itu kan artinya bersama. Oke, thank itu ya. you. Kadang-kadang sebenarnya biasanya ada adjektif yang memang sudah berpasangan dengan prepositionnya ada. Kayak good pakainya at, good at biasanya, good at. Kemudian ada interested pakainya in, ya, interested in. Biasanya ada
pasangan-pasangannya, atau itu yang namanya bound preposition, artinya preposition yang mengikat dengan kata yang lain. Itu biasanya sih ada ya, ada. Tapi nggak masalah sih, mau itu kan nggak berpengaruh, nggak terlalu kelihatan loh kalau teman-teman ngomong salah. I'm annoyed to you atau I'm annoyed with you, itu kan nggak terlalu kelihatan, ya. Oke. It's okay. But I'm not annoyed to you. Okay, thank you. Okay, next. Ada Zizada. Oke, silakan. Kenapa? Selamat malam, Sir. Sebelumnya saya mungkin Sebentar ya. Oke. Ayo silakan. Ini namanya beneran ini panjang banget. Yes, sir. It's my name. Okay, I want to ask you, berarti untuk membedakan antara boring dan bored itu harus dihafal ya, salah satunya untuk kata sifat. Iya, jadi iya teman-teman sering-sering aja dengar, sering-sering aja baca ya perbedaannya. Ya, saya tahunya ya juga menghafal ya. Kalau saya tahunya ya menghafal, membaca, mendengar, melihat ya seperti itu. Oke, silakan aja. Kalau penasaran googling aja ya. Banyak itu sebenarnya kata-kata adjektif yang berakhiran dengan kata ed, dengan kata e. Itu dia adjektif ya, bukan verb. Ayo, Okay, thank you, sir. ada Siska, silakan ayo. Sir, berarti kalau boring itu yang menunjukkan kalau bored itu perasaan kita ya. Misalkan kan I'm bored, berarti kan saya bosan. Kalau misalkan kalau filmnya membosankan itu pakainya boring berarti ya. Kayak contohnya. Yeah, that is boring. Ya, berarti kan itu membosankan. Ya, that movie is boring. Gitu. Berarti filmnya. Iya, jadi misalkan saya nonton film, saya bosan, pakainya bored karena perasaan saya bosan. I'm bored. Berarti kalau filmnya yang membosankan, berarti the movie is boring gitu. Iya gitu. Oke. Thank you, sir. Oke. Kalau teman-teman ingin mengungkapkan perasaan sementara, misalnya, oh saya lagi bosen. Maksudnya mungkin kebanyakan orang itu bilang I'm boring itu mewakili kayak present continuous ya teman-teman. Jadi perasaan sementara ketika kita memang dalam kondisi sedang boring, sedang lagi bosen, ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan kata I'm getting bored, boleh. I'm getting bored, ya. Artinya saat ini teman-teman lagi bosan. I'm getting bored. Ya, ini perasaan yang sementara. I'm getting bored. Saya lagi bosan nih. Mungkin ya, I'm boring. Mungkin kesalahan penafsiran seperti itu ya, boring. Oke. Ya, ada Sunis. Oke, silakan. Halo, Mister. Yes. Aku mau nanya, gini loh. Aku mau nanya pakai bahasa Inggris, tapi coba kalau salah dibilangin ya. Buat ini sih buat memperlancar aja. I want to know about different smart and clever. Smart and clever. Smart itu lebih cerdas kayaknya. Kalau clever itu ya pinter. Cerdas sama pinter tuh ya kayaknya beda ya teman-teman. Penafsirannya. Ya, kalau smart itu lebih kayak cerdas. Clever itu ya pinter. Itu ya, Sis ya. Gimana? Untuk pemakaian apa dalam apa ngobrol gitu tetap sama ya. Misalkan kayak I'm clever, I'm smart gitu sama tetap. Ya, bisa. Sama saja maksudnya ya, mengartikannya bisa diartikan kalau smart itu ya cerdas. Cerdas sama pintar kan memang agak beda ya teman-teman kalau di ini.
Jadi bisa saja I'm clever, is clever, atau I'm smart. Bisa saja, dua-duanya oke. Okay, thank you, sir. Thank you. You're very welcome. Okay, next. Ada, silakan. Ini ada our lecturer ya. Silakan ada Mr. Didik. Wah, ngeri juga mau manggil bro gitu ya, kayak nggak enak jadinya gitu. Oke, silakan. Nggak apa-apa, panggil bro aja, lecturer. Masih muda juga saya. Oke. Nah, terus begini, Sir, itu kan saya masih kadang bingung persoalan past present dengan continue itu, apalagi kalau di adjektif gitu. Apakah ada yang menandakan bahwa ini kalau past, terus kalau present atau continue kita akhiri dengan himbuan apa begitu, seperti itu? Oh gitu. Oke. Thank you. Oke, untuk membedakan sebenarnya kalau adjektif memang kita harus ngerti artinya ya teman-teman. Ya, beda sama kalau present continuous itu gampang. Kalau present continuous memang polanya adalah to be sama verb ing. Itu pasti dikatakan present continuous. Ya, to be verb ing. Kalau verb ing saja belum bisa diartikan present continuous karena verb ing itu bisa diartikan adjektif, bisa benda atau noun juga bisa. Jadi kalau hanya verb ing bisa berarti yang boring ini dia masuk ke dalam kategori tersebut. Karena verb ing itu bisa diartikan sebagai kata sifat atau bisa sebagai kelas katanya ya, kelas katanya sebagai kata sifat dan bisa menjadi noun dalam sebuah kalimat. Ya, kalau noun itu berarti sebutannya dalam grammarnya itu gerund ya. Gerund itu ya bentuk verb ing atau kata kerja verb ing yang difungsikan sebagai kata benda. Ya, jadi untuk membedakannya, teman-teman harus paham kalau yang adjektif ini artinya harus paham ya, harus paham. Artinya harus mengerti. Jadi supaya ya ini maksudnya ke adjektif, tidak ke present continuous ya. Kalau present continuous tidak lagi. Polanya sebenarnya kata ini kan sebenarnya mungkin kata dasarnya adalah bore gitu ya, bore. Ya, jadi bisa aja jadi boring. Itu ya, mungkin benar-benar menjawab. Kalau belum nanti bisa diskusikan lagi ya. Gimana, masih ada kebingungan? Untuk ini nanti kita akan sedikit belajar ya tentang present continuous juga nanti untuk next meeting masih ada. Kita juga akan bahas sedikit tentang tenses, tapi tensesnya yang berkaitan dengan masalah speaking ya, nggak terlalu detail sekali. Jadi ada nanti simple present, ada present continuous, ada present perfect, kemudian ada simple past, ada simple future. Mungkin ada 5 ya, 5 tenses yang kita bahas di sini. Itu ya. Sudah? Gimana Mr. Lecturer? Aduh, saya jadi ini ya, kayak awkward gitu, canggung ya. Sebenarnya. Yang lain, masih ada brother Jiwa, oke silakan Budiman. Thank you, sir. In bahasa, apakah kata sifat ini kalau digabungin dengan kata future, atau ada perubahan atau pertambahan will gitu, atau seperti kata past harus ada was atau were? Gitu, oke. Iya. Benar sekali. Kalau dalam past kita juga bisa menggunakannya, cuma to be-nya berbeda. To be-nya adalah was sama were. Oke. I was beautiful misalnya. Ya dulu aku cantik gitu. I was beautiful ya, dulu aku cantik. Tapi nggak mungkin ya. Misalnya. Oke. Kemudian kalau will ada, will biasanya dikasih be. I will be. Ya, gitu. Will be. Setelahnya silakan dikasih adjektif yang sesuai. Adjektif sesuai.
Berarti dia non kata kerja artinya bisa sama ini ya. Artinya dia bisa masuk ke will plus be kalau dia artinya nggak perlu dikasih verb 3 ya. Sorry, itu verb untuk ini. Artinya bisa digabung dengan will sama be ya. Verb 3. Beda dengan kata kerja. Oke. Oke. It will be boring. Itu akan membosankan. Mungkin itu prediksi kita. It will be boring. Ya. Jadi itu akan membosankan. Will be happy, will be funny, will be a joke. Gitu ya, bisa digunakan bersama dengan kata will. Oke, ada lagi? Thank you. Oke, Sis Rizka. Silakan. Ternyata banyak juga yang tanya malam ini. Ayo, silakan. Sis Rizka, kamu? Sorry sir, tadi saya udah lupa presennya. Oh, sudah lupa. Oke. It's okay, it's fine. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan dulu sedikit. Kalau ini sih construction ya, teman ya. Construction atau singkatan ya, construction in English. Nah, ini juga sangat bermanfaat sekali ketika kita memang pengen lebih faster, gitu ya, lebih cepat ngomongnya. Sis ya, kayak what's your name? What's your name? Ya, What's your name? What's your name, sir? I'm so excited. Oke. Jadi kata ya, I'm so excited. Sis. Oke, sis bro. Oke, sis bro. Kemudian his broken. Kemudian ada kata want to. Kalau want to itu dari kata ini ya, kata kerja ya, want sama wanna. Jadi artikan wanna. I wanna go. I want to go. Okay. I wanna talk to you. Jadi kayak kita bisa lebih cepat. Okay. I wanna talk to you. Do you wanna talk to me? Oke. Itu ya teman-teman, singkatan sedikit yang berkaitan dengan ini. Oke, mungkin ada tersisa waktu. Gini teman-teman, saya akan biar teman-teman saling kenal satu sama lain. Saya akan bagi ruangan akan breakout sedikit, breakout room. Jadi teman-teman silakan saling perkenalan di ruangan masing-masing ya, di ruangannya masing-masing. Nanti akan saya bagi mungkin menjadi beberapa ruangan. Mungkin sekitar kalau di sini ada 130. Ya 10 aja lah, 10 orang ya di setiap ruangan. Nanti saya akan bagi 10 orang di setiap ruangan. Silakan teman-teman saling perkenalan saja di situ ya, biar agak sedikit akrab. Oke, silakan join ya teman-teman ya.
Okay, so welcome back everyone to main room. I'm so sorry I have to cut your conversation because you know the time is over. So thanks a lot and thanks for this meeting. Thank you so much for joining and see you for tomorrow. Gimana ya breakoutnya? Asik nggak? Okay, so I think that's all for this meeting. Thank you so much and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Thank you, thank you. See you tomorrow. Good job and great late. See you. See you. Bye bye. Bye bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.